Hai, kembali lagi bersama saya, Aprilia Trikusumaningrum, kelas C, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Politik Pertanian yang bertemakan tentang rencana strategis pembangunan nasional yang berhubungan dengan kegiatan pertanian di Indonesia. Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada periode tahun 2010-2014 meliputi peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung, dan swasembada kedelai, gula, dan daging sapi, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor. Peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui strategi yang dikemas dalam 7 gema revitalisasi, yaitu revitalisasi lahan, perbenihan dan pembibitan, infrastruktur pertanian, sumber daya manusia petani, permodalan petani, kelembagaan petani, teknologi dan industri hilir. Telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 9,22% dengan pertumbuhan sekitar 3,19%. Subsektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014, sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2% dari total tenaga kerja. Investasi di sektor pertanian primer, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2% dan 18,6% per tahun. Nilai tukar petani meningkat sangat pesat walaupun sempat menurun pada tahun 2013. Namun, nilai tukar petani melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian dalam arti sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64% dan 6,20% per tahun. Selama kurun waktu 2010-2014, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan atau pada sektor pertanian menurun dengan laju sebesar minus 3,69% per tahun, dari 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014. Pembangunan pertanian dalam 5 tahun ke depan 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil, dan makmur. Pertanian yang bermartabat artinya bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Pertanian mandiri yaitu kemerdekaan dan kedaulatan negara maupun petani dalam segala hal terkait pembangunan pertanian. Pertanian maju tercermin dalam penerapan inovasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang paling baru pada masanya dan yang memiliki keunggulan khususnya di bidang pertanian tropikal. Pertanian yang adil berkaitan dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusaha tani, politik dan jaminan kehidupan secara horizontal, spasial, sektoral, bidang pekerjaan, dan sosial. Adapun pertanian yang makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh petani yang serba berkecukupan, yang merupakan hasil dari pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil. Untuk mewujudkan arah pembangunan pertanian tersebut, digunakan dua pendekatan, yaitu pertama, pembangunan ekonomi berdasarkan paradigma pertanian untuk pembangunan pada tataran nasional, dan yang kedua, pembangunan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan berdasarkan paradigma biokultura pada tataran sektoral. Paradigma pertanian untuk pembangunan menekankan 10 fungsi yang harus diemban, yaitu 1. Pengembangan sumber daya insani, 2. Ketahanan pangan, 3. Penguatan ketahanan kehidupan keluarga, 4. Basis pengembangan bioenergi, 5. Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, 6. Jasa lingkungan alam, 7. Basis untuk pengembangan bioindustri, 8. Penciptaan iklim kondusif bagi pembangunan, 9. Penguatan daya tahan perekonomian, dan yang ke-10, sumber pertumbuhan berkualitas. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kementerian Pertanian selama periode 5 tahun terakhir, dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIP. Sasaran strategis Kementerian: 1. Peningkatan ketahanan pangan, 2. Peningkatan nilai tambah, daya saing ekspor dan substitusi impor, 3. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi, serta 4. Peningkatan kesejahteraan petani. Mengacu pada sasaran strategis, Kementerian Pertanian melalui 8 strategis penguatan pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan P3KP yang meliputi 1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, 2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, 3. Pengembangan dan perluasan logistik benih atau bibit, 4. Penguatan kelembagaan petani, 5. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, 6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, 7. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, dan 8. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi.